dari Jambi berjudul Putih Kusumba. Pada zaman dahulu kala, di Jambi hiduplah sepasang suami istri yang belum dikaruniai seorang anak. Umur pernikahan mereka sudah cukup lama. Berbagai usaha pun telah mereka lakukan, namun belum juga mendapatkan tanda kehadiran seorang anak. Sepasang suami istri itu tidak putus asa hingga tiba pada suatu malam suami istri tersebut bermimpi bersama. Di dalam mimpinya mereka bertemu dengan seorang kakek yang tidak dikenal. Saya tahu kalian pasti menginginkan seorang anak. Iya, kami sangat menanti kehadiran seorang anak. Benar, Kek? Bagaimana caranya? Carilah repung yang dililit ular di sawah. Lalu masaklah repung tersebut dan makanlah. Maka apa yang kau inginkan akan terwujud. Keesokan harinya, saat mereka terbangun dari mimpi, mereka merasa aneh. Mengapa kita bermimpi yang sama? Iya, ini sangat aneh, tapi pasti ini pertanda baik. Kita ikuti saja petunjuk si kakek. Saat hari sudah siang, mereka berangkat ke pinggir hutan untuk mencari repung yang merupakan tunas dari pohon bambu yang masih muda. Biasanya, repung dijadikan sebagai lauk pauk. Sepasang suami istri tersebut mengamati satu persatu repung. Apa akan ada repung yang dililit ular sawah? Setidaknya kita berusaha untuk mencarinya. Setelah cukup lama mencari, mereka menemukan seekor ular yang sedang melilit repung. Nah, itu dia. Tapi bagaimana cara kita menangkapnya? Kita katakan saja pada ular itu apa tujuan kita. Sang istri pun mengangguk setuju. Sang suami pun menceritakan mimpinya kepada ular yang melilit repung tersebut. Jika kau membutuhkan repung yang kulilit, ambillah. Namun, kau harus membuat perjanjian denganku. Perjanjian apa yang kau maksud? Kalian berdua harus berjanji padaku. Jika anak kalian adalah laki-laki, maka kau berhak memilikinya. Pasangan suami istri tersebut mengerutkan alis, kebingungan. Lalu ular melanjutkan ucapannya. Namun, jika anakmu perempuan, maka kalian harus menyerahkannya kepadaku. Mendengar suara tersebut, mereka terkejut. Itu adalah syarat yang sangat berat. Setelah berpikir, mereka pun setuju. Baiklah, kami menyanggupi persyaratanmu. Tapi kami akan memberikannya saat anak kami berusia 7 tahun. Ular pun melepaskan repung dan memberikannya kepada suami istri tersebut. Baik, ambillah repung ini. Kemudian sepasang suami istri tersebut membawa repung itu pulang ke rumah. Di rumah, sang istri langsung memasak repung dan menyantapnya bersama sang suami. Sesuai dengan isi mimpinya,
ketika bertemu sang kakek. "Wah, masakanmu sangat enak." "Mudah-mudahan benar. Setelah ini ada jalan untuk keturunan kita." Waktu begitu cepat berlalu, hingga pada suatu pagi sang istri merasakan perubahan pada dirinya. "Seperti ada yang aneh dengan diriku." Ternyata sang istri sudah mulai mengandung. Sepasang suami istri tersebut sangat bahagia sekaligus gelisah tentang jenis kelamin jabang bayi tersebut. 9 bulan berlalu. Akhirnya sang istri melahirkan seorang anak. "Anak kami laki-laki atau perempuan?" "Perempuan." Mendengar itu, sepasang suami istri sangat kaget. Mereka mengingat kesepakatannya dengan sang ular. "Itu artinya dalam 7 tahun?" "Sudahlah, jangan terlalu banyak memikirkan hal itu." Akhirnya, bayi perempuan yang lucu dan sehat itu diberi nama Putih Kusumba. Ia tumbuh menjadi anak yang lucu dan mengemaskan. Kedua orang tuanya semakin gelisah karena kini Putih Kusumba telah berumur 7 tahun. Mungkin ular itu sudah lupa dengan perjanjian kita. "Ular apa, Ayah?" "Tidak, Nak, kau bermain saja." Karena tak sanggup menepati janjinya dengan sang ular, mereka memutuskan untuk menyembunyikan Putih Kusumba di dalam rumah dan tidak pernah ditinggalkan seorang diri. "Kau jangan pernah pergi kemanapun ya, di sini saja, jangan kelihatan siapapun." "Iya, Ibu." Pada suatu ketika, sang suami hendak pergi berlayar ke luar pulau. Sebelum pergi, sang suami berpesan kepada sang istrinya, "Aku harus pergi mencari nafkah. Dengan terpaksa, aku harus meninggalkan kalian. Kau dan juga Putih, tolong jangan keluar dari rumah. Meskipun sebentar, jangan sampai ular itu punya kesempatan untuk merebut kebahagiaan kita." Beberapa hari setelah suami berangkat, sang istri hendak membawa Putih Kusumba mandi ke sungai. "Oh, bosan sekali di rumah." "Kau belum pernah mandi di sungai ya? Bagaimana jika kita ke sana?" "Wah, pasti seru, Bu." Sang istri lupa akan pesan suaminya. Ia malah mengajak Putih Kusumba mandi di sungai. Dan saat sedang asyik bermain di sungai, tiba-tiba datang ular sawah dan melilit Putih Kusumba. "Ah, Ibu, tolong!" Putih Kusumba berteriak panik dan sang ibu juga. "Oh, anakku!" Namun, sang ibu tidak bisa mengejar ular yang membawa Putih Kusumba. Ia hanya bisa menangis di tepi sungai. "Aku lupa. Seharusnya aku tidak membawa Putih Kusumba ke sungai." Sementara itu, Putih Kusumba dibawa oleh sang ular ke tebing yang menjorok ke laut. Di sana, Putih Kusumba tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa duduk dan menangis menatap
perahu nelayan yang lalu lalang di bawah tebing. Aku harus bagaimana? Aku tidak bisa lari kemanapun. Tolong! Sesekali, sang putih meminta tolong ke nelayan di bawahnya. Namun, tak ada yang mendengar teriakannya. Sehari-hari, sang putih hanya diberikan buah-buahan yang dibawakan ular untuknya. Pada suatu hari, sang ular bertanya, "Seberapa besar ukuran hatimu, gadis kecil?" "Sebesar jeruk." Beberapa hari kemudian, sang ular bertanya lagi, "Sekarang, seberapa besar ukuran hatimu?" "Sebesar mangga." Setiap putih memandangi bawah tebing. Ia hanya berharap ayahnya lewat sana dan menolongnya. "Andai saja ayah berlayar ke sini." Berselang beberapa hari, sang ular kembali mendatangi Putih Kusumba. "Hai gadis kecil, seberapa besar ukuran hatimu sekarang?" "Sebesar kelapa." Berarti sudah saatnya aku berpesta nanti malam." Sang ular berniat untuk mengundang 10 teman ular lainnya untuk menyantap Putih Kusumba. "Kau akan menjadi makananku dan teman-temanku nanti malam. Hahaha." "Hah?" Putih Kusumba terus menangis ketakutan. Ia berharap sebelum malam datang, ia sudah bisa pergi dari sana. Saat menjelang sore, Putih Kusumba melihat sebuah perahu yang berlayar tak jauh dari tebing. Dari perahu tersebut terlihat seorang lelaki yang ia kenal. Ternyata benar itu adalah ayahnya. Saat perahu itu melintas tepat di bawah tebing, Putih Kusumba langsung berteriak, "Ayah, tolong! Putih Kusumba! Ayah!" Mendengar suara anaknya, sang ayah memperhatikan keadaan sekitar dan ia melihat putrinya berada di atas tebing sambil menangis. "Anakku, mengapa kau ada di atas sana?" "Ya, tolong Putih ya. Seekor ular akan memakanku. Ya." Sang ayah ingat ular sawah yang ia temui beberapa waktu lalu. "Lompatlah, nak. Ayah akan menangkapmu." Meskipun takut akan ketinggian, Putih Kusumba memberanikan diri untuk melompat dari tebing tinggi itu. Badan Putih Kusumba berhasil ditangkap oleh ayahnya. "Kau berhasil, nak. Kau tidak apa-apa?" "Iya, aku tidak apa-apa. Aku takut sekali." Tak lama, ular sawah itu datang dan terkejut bahwa Putih Kusumba tidak ada. Ia melihat seorang laki-laki dan gadis kecil yang berlayar di lautan bawah tebing. Ke-10 teman ular sawah itu sangat marah. Ia merasa ditipu. Akhirnya mereka menyerang si ular sawah. "Kau bohong. Benar, makan saja dia untuk makan malam." "Tidak, jangan makan aku." Kini ular sawah itu telah
telah mati, dimakan temannya sendiri. Dan Putih Kusumba telah kembali ke rumahnya dengan selamat. Keluarga kecil itu kini hidup tenang dan bahagia.